Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Luar biasa. Fantastik. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat sedikit ya. Sekali lagi ya. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa. Fantastik. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dong, Kak. Ayo, tepuk tangan adik-adik. Iya, hari ini kita kembali lagi memuji Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu karena suasana belum kondusif, ya kan Kak? Iya. Iya. Maka ada yang harus kita lakukan yaitu 3M. M gini ya, M tambah 1 D. Mencuci tangan. cuci tangan. Mencuci tangan. Iya. Yang kedua apa Kak? Pakai masker. Masker. Yang ketiga Menjaga jarak. dan yang keempat D adalah selalu berdoa. Berdoa. Iya, kita tetap semangat ya anak-anak. Ayo Iya. tepuk tangan kita anak-anak semua yuk. Iya, biar semangat ya. Semangat ya, tepuk tangan yuk. Iya, sebelum kita mulai ibadah, kita harus memuji Tuhan dulu ya. Kita bersemangat, semuanya berdiri yuk. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Semua gerakan badannya untuk memuji Tuhan. Yuk, tepuk tangan semua ya. Marta tahua manuki di manogoni minggui kata tahua kokoko dungo madada nasi kola minggui dungo madada nasi kola minggui dungo madada nasi kola minggui. Aku giringi di manogoni minggui Eta hita lagu bahasa rejai Au managi hoda kali duani Au managi hoda kali duani Au managi hoda kali duani. Tetap semangat dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya semua. Puji Tuhan. Lagi. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh diranglah, oh diranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh diranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, di sekolah minggu kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil sikap untuk memulai ibadah kita kepada Silakan Tuhan. duduk. Silakan duduk. Shalom. Horas. Buat anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya yang senantiasa menyertai kita hingga pada saat ini. Kita harus setiap saat berseru kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh beribadah walaupun kita beribadah di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Amin. 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 Marilah kita puji Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, kita bernyanyi, mari masuk. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Indah Sekolah Minggu.
nomor 38 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 42 ayat 1 dan ayat 2. Kami sekolah minggu, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu,
juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 92 ayat 1 dan ayat 3. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Indes Sekolah Minggu nomor 109 ayat 1 dan 4. Anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan
sebagai epistel buat kita pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Anak-anak kami, ayat hafalan atau ayat bulanan pada bulan Juli 2020 diambil dari kitab Poda 4 ayat 5. Dalam bahasa Batak Toba, kita bersama-sama membacanya Poda 4 ayat 5. Sai eahi hahi pason, eahi matutu pangatusion, unang tung halupahon, jala unang tudali akkahatani pamangaku. Dalam bahasa Indonesia, Amsal 4 ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Sama-sama kita mengucapkan amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 155 ayat 1 dan ayat 2. Kami sekolah minggu, marilah kita berdiri sikap berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita sebagaimana umat dunia mengucapkannya dalam bahasa Batak Toba. Au porsea dide bata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anani debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuho ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang suhabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni silatus na matetarpajal do ibana, di hau pinarsilang, na tua tubanua to rudung ditanom, na mula mangolu diari patoluhon, namana itu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi Parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau penyala Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia tai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, doho dia nguluan na sora sudah. Amin. Kita memuji Tuhan melalui kor anak sekolah minggu. Dia
anak-anak kami sekolah minggu yang berulang tahun pada tanggal 29, 30 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2020, kami Parhalado dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Untuk merayakannya, kita bernyanyi lagu sekolah minggu Selamat Ulang Tahun. Mendoakan anak-anak kita yang berulang tahun, kami persilakan Amang Calon Pendeta J. Sihotang. Adik-adik, marilah kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas segala karuniamu dan penyertaanmu dalam hidup kami setiap hari. Dan pada hari ini juga kami merasakannya. Ya Allah kami mengucap syukur kami kepadamu karena di antara kami semua ada beberapa teman kami, adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun Bapak, yang dimulai dari tanggal 29 Juni sampai tanggal 5 Juli. Kami mengucap syukur atas pertambahan usia dari teman kami, dari adik kami tersebut Bapak. Kiranya Engkau memberikan kepada dia hati yang mau mendengarkan, hati yang mau belajar, hati yang bijaksana, dan hati yang selalu takut akan Engkau Tuhan. Begitu juga dengan orang tua mereka, berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang, dan juga kebijaksanaan untuk mengajari adik-adik kami sekolah minggu, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang pintar dan takut akan Engkau Tuhan. Berkati kami, berkati teman-teman kami tersebut Bapa. Ampunkan kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat Amang Calon Pendeta Joseph Sihotang. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu. Kami persilahkan. Ya, adik-adik sekolah minggu, seperti biasa, kami kakak-kakak sekolah minggunya gak pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik supaya tetap berdiam di rumah. Jangan keluyuran, jangan jalan-jalan jauh-jauh, di rumah saja. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Contohnya nih, kalau selama ini kan gak peduli pada halaman rumahnya, teras rumahnya bagaimana. Nah sekarang coba adik-adik buat karyanya. Tanamlah tanaman, penuhilah teras rumahnya itu dengan
tumbuh-tumbuhan. Jadi nanti halaman rumah kita, teras rumah kita jadi asri, segar. Jadi kita di rumah juga nggak bosan. Jangan pula terus-terusan main game terus dari pagi sampai malam, jangan juga. Ya, adik-adik harus ingat olahraga, ya, bangun pagi, berdoa. Lalu apa ya adik? Sarapan, jangan lupa. Sarapan itu penting, ya. Sarapan, habis itu, nah itu tadi, periksa halaman rumah, ya, periksa terasnya, dibersihkan, dirapikan. Itu juga termasuk olahraga itu. Nanti biar berkeringat. Nah, jangan lupa adik-adik, ini nih, bagaimana cara kita supaya kita bisa terhindar dari virus corona ini? Setiap setengah jam sekali jangan lupa minum air hangat. Jangan minum es, minum air hangat, ya. Jadi kerongkongan kita ini jangan sampai kering. Jadi kalau kamu sering main-main kan lupa minum. Nah, kalau di rumah kan tidak, minum air hangat, ya. Lalu jumpa siang, makan siang. Makan makanan yang apa dimasak oleh orang tua, apa yang disiapkan oleh mamanya, itulah yang dimakan. Jangan terus-terusan GoFood juga, ya. Nah, kemudian apalagi adik-adik, jangan lupa walaupun sekarang libur, nah sering-sering juga buka-buka itu apa namanya, bukunya, dibaca-baca. Mungkin selama ini waktu selama kita belajar daring ini gak pernah baca bukunya, jarang, ya. Nah sekarang lagi libur ini dibaca, ya adik-adik ya. Nah walaupun kita belum bisa berkumpul di gereja beribadah seperti yang dulu-dulu, jangan sedih. Adik-adik harus tetap berdoa. Kita mohon kepada Tuhan, mudah-mudahan negeri kita ini cepat nanti bisa mengatasi masalah virus corona ini. Jadi kita bisa lagi nanti berkumpul di gereja. Nah itu saja yang bisa kami sampaikan adik-adik pada minggu hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat, sehat orang tuanya, adik-adik juga sehat. Nah ingat adik-adik ya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Salam. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 71 ayat 1, dinyanyikan 2 kali. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas penyertaan-Mu, atas kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu. Engkau jagai kami, Engkau sertai kami, dan Engkau lindungi kami selalu Bapa, setiap hari. Dan pada saat ini Engkau lindungi kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu sehingga kami bisa mendengarkannya dengan baik, kami juga bisa memikirkannya dengan baik dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami dengan sangat baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran dia agar dia dengan jelas, dengan berani untuk memberitakan firman-Mu Bapa kepada kami.
Berkati kami semua anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Bapa. Jauhkanlah daripada kami segala mara bahaya. Ampunkan kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 3. Mazmur 103 ayat 1 dan 3. Kita bisa buka Alkitab kita di rumah dan kita bisa mengikutinya ya sama-sama dari rumah. Mazmur 103 ayat 1 dan 3. Mari kita baca bersama-sama. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, ada baiknya kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, lagu kali ini judulnya Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. Kita belajar dulu ya, karena ini lagu baru untuk kita semua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyi dan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Ayat 2. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nah, lagu tadi tentang bernyanyi gembira karena Tuhan memuji, karena Tuhan menyelamatkan kita dan menemani kita selalu. Tapi abang di sini nggak sendirian loh adik-adik. Abang di sini ada 2 orang teman. Kemarin abang bersama Miki dan Miko, dan sekarang abang bersama Miki dan adik perempuannya yang bernama Mini. Adik-adik, abang panggilkan dia ya, Miki dan Mini. Nah, adik-adik, di depan kita udah ada Miki dan Mini. Tapi kita semua kan udah kenal yang satunya Miki. Saya Mini. Walaupun dipanggil Miki, saya dudang nyahut. Saya kan cewek. Oh, iyalah, suka-sukamu lah. Oi, semua adik-adik, kawan-kawan semua sekolah minggu, saya udah kenal kan si Miki. Nah, itu dia Miki dan Mini. Bang sekarang gak sendirian. Nah, adik-adik, tadi kan kita baca
Mazmur 103 ayat 1 dan 3. Dikatakan bahwa kita harus memuji Tuhan karena Tuhan yang menyembuhkan kita, yang menyelamatkan kita. Bagaimana dengan kalian, Miki Mini? Iya dong, kalau Mini selalu muji Tuhan. Kalau Abang Miki? Iyalah, Abang juga tiap hari puji Tuhan. Iya, memuji Tuhan. Tapi biasanya kan kita kalau memuji Tuhan itu rasa senang. Kita senang, bahagia kan, Miki dan Mini? Iya dong, kakak. Iya loh, kakak. Ya, biasanya senang. Nah, biasanya kalau kita lagi senang dan kita lagi mau memuji Tuhan, apa sih yang kita lakukan untuk adik-adik sekalian? Biasanya kita bernyanyi nggak seperti gambar ini? Gimana, Miki Mini? Iyalah bang, harus bernyanyi, harus berdoa juga. Iya, kemudian kita harus melakukan perintah Tuhan. Iya kan bang? Iya, ada yang bernyanyi, Miki Mini bernyanyi. Nah, selanjutnya ada yang seperti gambar ini juga nggak? Nah, ada yang seperti gambar ini nggak? Ada yang menari nggak kalau lagi senang dan memuji Tuhan? Kalau Mini suka kali menari bang, tiap hari menari sama kawan-kawan sekolah minggu. Oh, kalau Miki nggak suka menari bang, capek lah. Ya, Miki nggak suka menari, capek, tapi lebih suka bernyanyi. Ada yang suka menari juga, tapi pasti ada juga yang lebih sering seperti ini, seperti gambar ini, senyum atau ketawa kalau lagi senang. Kalian berdua gimana? Iyalah, kalau Miki ya selalu senyum, apalagi kalau mama papa baik. Kalau Miki senyum seadanya aja lah, secukup-cukupnya. Mereka berdua juga senyum. Nah, tapi kan itu udah biasa, menyanyi, menari, senyum atau tertawa. Tapi ada nggak sih di antara kalian dan kalian juga berdua yang lagi senang dan lagi memuji Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menolong orang lain? Menolong orang lain? Caranya kayak mana tuh bang? Miki juga bingung. Menolong orang lain sementara kami kan masih anak kecil. Iya kan Miki? Iya bang, kayak mana nolong orang lain? Bingung aku. Bingung semuanya. Menolong orang lain itu nggak harus yang besar-besar, hal-hal yang kecil aja. Misalnya kita menolong orang tua kita membersihkan rumah, atau kita menolong teman-teman kita yang kesulitan, misalnya kesulitan mengerjakan PR, kesulitan belajar, atau kesulitan apapun. Nah adik-adik dan untuk kalian berdua, ada loh satu tokoh Alkitab yang dia lagi senang sekali, dia bersuka cita, dan apa yang dia lakukan? Dia menolong orang lain. Tahu nggak tokoh Alkitabnya siapa? Oh, aku tahu bang, itu pasti Zakaria ya? Salah bang, itu Zakius. Yang benar yang mana adik-adik? Ada yang tahu nggak? Yang benar adalah Zakeus. Namanya adalah Zakeus, yang benar adalah Mini. Bukan bang Miki, salah abang, yang betul Zakius. Iya, Zakeus. Adik-adik, kalau kita buka Lukas 19, kita pasti bisa membacanya, dan kita baca Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Artinya adalah Zakeus itu yang suka meminta pajak kepada orang-orang, untuk pemerintah, untuk negara. Tapi dia juga memeras orang-orang, memaksa orang-orang untuk meminta bagian dia, upah dia. Padahal kan negara juga ngasih upah sama dia, tapi dia juga memeras dari orang-orang yang dimintai pajak olehnya. Jadi Zakeus di sini termasuk orang yang jahat. Dia suka ngambil uang orang ya. Ternyata ngambil uang orang tuh jahat ya. Iya, makanya jangan ambil uangku loh Miki.
Iya, termasuk orang yang jahat. Nah adik-adik, Zakeus dikenal sebagai orang yang jahat. Tapi adik-adik, pada suatu hari Zakeus berjalan dan melihat kerumunan orang banyak. Zakeus mengetahui bahwa di antara kerumunan orang banyak itu, di tengah-tengahnya ada Tuhan Yesus. Zakeus penasaran, dia berlari terus, dia jijik-jijik melihat, tapi dia pendek, dia nggak bisa ngelihat. Akhirnya dia ada ide, dia melihat pohon di atas, ada pohon di dekat situ, dia manjat, terus dia melihat Tuhan Yesus dari atas pohon. Nah, ketika dia melihat Tuhan Yesus dari atas pohon, Tuhan Yesus berjalan pas di dekat pohon itu dan melihat Zakeus. Lalu adik-adik tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Zakeus? Miki Mini? Ya pasti Tuhan Yesus suruh Zakeus turun kan? Ngapain juga dia di pohon? Iya ya. Ngomong-ngomong Zakeus kecil, mana lebih kecil dengan kita? Kita kan tikus kecil-kecil, iya kan Bran? Ya masih lebih kecil kalian tikus, Zakeus manusia. Nah, yang dikatakan Miki benar, tapi kurang tepat. Tuhan Yesus memanggil Zakeus turun karena Tuhan Yesus mempunyai suatu rencana Miki. Nah, lalu Zakeus dengan senangnya turun dari atas pohon. Dia langsung lompat. Dia lompat dan Tuhan Yesus berkata kepada Zakeus, Zakeus, hari ini aku boleh numpang makan dan menginap di tempatmu ya? Lalu Zakeus dengan senang hatinya berkata, iya Tuhan, boleh, ke rumahku aja. Wih, pasti senang banget ya? Iya dong, sekali-sekali Tuhan Yesus nginap di rumah kita ya Bang Miki. Maunya iyalah, biar kita juga senang ada Tuhan di rumah kita. Ya, perasaan mereka juga sama seperti Zakeus, senang sekali. Nah, Zakeus mengajak Tuhan Yesus makan di rumahnya dan tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Nah, ketika di rumahnya, Zakeus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku akan menjual sebagian hartaku, lalu aku akan membagikannya kepada semua orang yang aku mintai, yang aku ambil uangnya, dan aku kasih 4 kali lipat. Wah, banyak banget kan? Ih, banyak kali Bang. Iya, 4 kali lipat. Berapa banyak itu ya? Pasti banyak. Iya, ibarat uang 10.000 terus dikali 4 sama dengan 40.000 adik-adik. Wih, banyak banget kan? Iya, banyak banget kan? Iya, kalau 40.000 bisa beli bakso 2 mangkok. Iya, bisa beli bakso 2 mangkok. Nah, Zakeus akhirnya menuruti perkataannya. Dia mengambil sebagian hartanya, setengah hartanya loh adik-adik, dan membagikannya kepada semua orang yang dimintai pajak olehnya. Dia membagikan 4 kali lipat dari uang yang ia ambil. Wih, baik gak sih itu? Iya, tadi kan jahat. Kenapa sekarang dia baik ya? Iyalah, kan disuruh Tuhan Yesus, harus bertobat dia. Adik-adik, betul yang dikatakan Miki, bahwa Zakeus senang sekali, dan saking senangnya dia bertobat serta mengikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada nggak seperti yang mau seperti Zakeus? Dia senang lalu melakukan hal yang baik kepada orang lain. Dia membagikan hartanya kepada orang lain. Tapi untuk kita anak-anak sekolah minggu yang masih kecil kayak mereka berdua, kita nggak usah bagikan harta kita, sebab kita nggak punya uang. Yang punya uang hanya orang tua kita. Lagi pula jangan mencuri ya. Diambil uang orang tuanya terus dikasihkan ke orang lain. Bukan seperti itu deh adik-adik. Yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang kecil saja. Misalnya
kita menolong orang tua kita, membersihkan tempat tidur, membersihkan halaman, mencuci piring, atau menjaga adik kita, atau apa lagi ya Miki? Kalau aku sih selalu bantu orang tua cuci piring, memasak, sama cuci baju. Ini nih Bang Miki nih malas nih, asal disuruh mami langsung lari dia. Enggak lah, aku kan mengerjakan PR. Iya, jangan malas. Itu yang bisa kita lakukan adik-adik kalau kita senang. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, karena Tuhan sayang kepada kita, karena Tuhan terus menemani kita selalu, karena Tuhan terus memberikan kita yang terbaik. Sekarang yang bisa kita lakukan kepada Tuhan adalah melakukan firman-Nya, yaitu mengasihi orang lain dengan cara menolong, melakukan hal-hal yang kecil, menolong orang tua, menolong teman, menolong opung, menolong siapapun juga yang bisa kita tolong. Jangan sungkan-sungkan. Bahkan musuh kita sekalipun harus kita tolong adik-adik. Jadi hari ini kita belajar, kalau kita lagi senang, kita harus melakukan hal yang baik. Enggak hanya menyanyi, atau menari, atau senyum, ketawa. Enggak adik-adik, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita senang, mulai besok kita ingat, oh firman Tuhan mengajarkan kalau aku lagi senang, aku harus bisa melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Gimana kalian berdua? Setuju nggak? Setuju aja sih Bang. Iya Bang, setuju loh Bang, kita harus selalu baik. Iya, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Nah adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan lagu yang tadi ya. Kita nyanyikan lagunya secara penuh, 2 ayat. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karuniamu dalam kehidupan kami Bapa setiap hari. Dan pada hari ini Engkau mengajarkan kami, kepada kami anak-anak-Mu Bapa yang masih kecil ini, mengenai bersukacita dalam menolong orang lain. Ketika kami bersukacita, kami bisa menolong orang lain Bapa.
Sukacita kami tidak terlepas dari kasih setiamu, dari berkat-berkatmu, dari anugerahmu Bapa. Ajarkan kami terus Bapa untuk menolong orang lain ketika kami senang Bapa, ketika kami bersukacita, ketika kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu Bapa. Dan juga ajari kami untuk menolong orang lain setiap waktu tanpa memandang siapapun Bapa. Baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia teman kami atau musuh kami, ataupun orang yang berbeda dari kami. Ajari kami terus Bapa, sehingga kami bisa mengingatnya dalam pikiran kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam tindakan kami sehari-hari, dan juga menyimpannya di dalam hati kami. Kami masih kecil Bapa, kami masih anak-anak, kami sering melakukan kesalahan Bapa. Ajari kami terus Bapa, dan jangan jemu-jemu untuk mengajari kami. Jangan tinggalkan kami Bapa sekalipun Bapa. Kami juga berdoa buat guru-guru kami sekolah minggu, baik yang sedang sakit ataupun yang sehat Bapa. Untuk guru kami sekolah minggu yang sedang sakit, berikan mereka kesehatan, pulihkan mereka dari penyakit mereka, sehingga mereka bisa berkumpul bersama kami lagi di sekolah minggu dengan sukacita, karena Engkau telah menyembuhkan dia dari segala penyakitnya. Untuk guru kami sekolah minggu yang sehat, berkati mereka terus Bapa, berikan mereka kesehatan, jauhkan segala penyakit dari tubuh mereka, dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari Bapa. Kami juga anak-anak-Mu mohon berkat-Mu ya Allah, dalam kehidupan kami maupun dalam sekolah kami. Berkati kami terus Bapa. Berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada, dan dalam pekerjaan mereka Bapa. Berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Kami adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu, ampunilah kami akan segala dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang baru disampaikan oleh abang kita, calon pendeta Joseph Sihotang. Anak-anak kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Satu Jari Kananku. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kami semua. Tuhan memberkati. Horas.